Ya, kembali di Prime Time News. Saya ingin kembali ke Mas Firman Wijaya. Mas Firman, tadi sempat saya tanyakan sebelum kita jeda soal pelaksanaan sidang besok yang apakah ini digelar terbuka atau tertutup. Biasanya ini akan ditanyakan terlebih dahulu kepada saksi atau terperiksa atau besok kapasitas Pak Setia Novanto sebagai terlapor. Apakah itu juga sudah dibicarakan bagaimana maunya Pak Setia Novanto, ingin terbuka atau tertutup sidang besok, Mas Firman? Ya, Mas Wahyu. Sebenarnya beliau tetap berpegangan kepada regulasi ataupun ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan undang-undang MD3. Memang prinsipnya peradilan itu bersifat tertutup ya, MKD itu. Tetapi dalam hal tertentu bisa dikecualikan. Nah, namun sisi lain sebenarnya saya melihat bersama Pak Setia Novanto, efek pemutaran rekaman kemarin itu kan menimbulkan efek turbulensi yang keluar dari substansi ya, keluar dari apa yang menjadi pokok persoalan. Nah, ini efek bias ini tentu yang hemat saya mestinya demi kepentingan umum ini harus diperhitungkan. Sebenarnya sejak awal validitas bukti ya, legalitas bukti itu menjadi persoalan penting. Jadi Anda ingin lebih baik ditutup begitu, Mas Firman? Di depan. Tidak begitu, Mas. Artinya sebenarnya ini ada sikap prudensial dari awal, mestinya cross checking terhadap alat bukti itu sudah dilakukan, sehingga jangan terjadi apa yang saya sebut dengan illegal recorder atau illegal interception, karena memang otoritasnya bukan penegak hukum Pak Menteri Sudirman ataupun Pak Maruf ini. Kemudian yang kedua, dari sudut otoritasnya juga bermasalah. Karena itu sebenarnya untuk konsumsi pribadi, tapi kenyataannya kemudian faktanya ini diajukan sebagai bukti. Nah, ini kan berarti bukan untuk kepentingan pribadi. Ada motif-motif tertentu yang akhirnya ini menjadi sebuah persoalan yang kemudian mengguncang publik. Ya, karena kan dari dalam percakapan itu juga menyangkut banyak hal terkait menyangkut kepentingan umum dan kepentingan banyak pihak begitu, publik. Nah, saya boleh lanjutkan ya Mas Wahyu. Sebenarnya ada dua hal yang harusnya fokus kan di dalam pemeriksaan etik itu. Yang pertama adalah tuduhan kepada Pak Setia Novanto mencatut nama Presiden dan Wapres. Kemudian soal saham, permintaan apa-apa minta saham lah semacam itu yang sering diberitakan selama ini. Tapi kenyataannya dua soal itu kan secara ekspresis verbis, secara terang dan nyata tidak ada di dalam komunikasi itu. Tetapi kemudian yang muncul justru hal-hal lain di luar ini. Inilah yang saya katakan efek prejudice-nya. Efek prejudice-nya ya. Oke, baik. Tahan sebentar Mas Firman. Saya ingin minta konfirmasi minta tanggapan dari Prof. Azumardi Azra ini. Ada prejudice terlebih dahulu.